Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bertemu lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 29 Juli tahun 2020. Sungguh agung kasih Tuhan, sungguh indah kemurahan Tuhan yang dapat mempertemukan kita dalam Renungan Harian Toraya ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami tahu bahwa Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur pimpinan dan cinta kasih-Mu begitu agung bagi kami. Dan kami bersama-sama merindukan firman kebenaran-Mu yang adalah pelita dan suluh dalam langkah hidup kami, agar kami terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau bekerja di dalam kehidupan kami, biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk membaca dengan baik dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami boleh menjadikan firman-Mu ini sebagai penuntun di dalam langkah-langkah kehidupan kami di dalam dunia ini. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, yang datang kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang kekasih, dalam renungan kita pada saat ini, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Markus pasalnya yang keempat, pada ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-34. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Saudaraku, demikian bagian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Amin. Tema kita saat ini adalah seperti Yesus. Situru Paporiana Puang Yesu. Saudara yang kekasih, tidak ada anak yang sulit. Demikian sebuah buku dari J. Simanjuntak yang memaparkan dengan sangat jelas bahwa kebanyakan orang tua mengeluh anaknya sebagai anak yang sulit. Dalam buku itu, saudara-saudara, J. Simanjuntak menyebutkan bahwa tidak ada anak yang sulit. Yang sulit adalah orang tua. Orang tua yang sulit memahami perkembangan pikiran anaknya. Orang tua seringkali mengajar anaknya dengan ukuran tingkat pengertiannya. Dan tentu saja tidak sesuai dengan tingkat berpikir seorang anak. Sehingga dapat dipastikan anak sulit mengerti. Saudara-saudara yang kekasih, Yesus dalam pengajarannya, baik kepada murid-muridnya maupun kepada pengikut-pengikutnya, seringkali menggunakan perumpamaan dari apa yang biasa dalam kehidupan pengikutnya. Mengapa? Untuk menyesuaikan tingkat pengertian pendengarnya. Dengan demikian, tujuan yang diharapkannya dapat tercapai, yakni agar pendengarnya mengerti, berubah,
dan melakukan sesuai yang dikehendakinya. Kerajaan Allah dapat digambarkan seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Unsur dari penggambaran ini adalah wujud biji sesawi yang terkecil dari semua benih yang ada di bumi. Namun, kemudian ketika dia tumbuh, maka menjadi lebih besar dari segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang di dalamnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hidup seperti Yesus adalah ukuran yang seharusnya disadari oleh setiap orang percaya. Jika kesesuaian ini kita pakai pada diri sendiri, dengan siapakah orang percaya patut menyesuaikan hidupnya? Marilah kita mengatakan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, agar aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Amin. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Kami mau untuk terus serupa dengan Engkau, Tuhan, agar hidup kami ini berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kami berbahagia untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu ini. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam kuasa-Mu. Kami percaya yang terbaik yang selalu Tuhan atur dalam hidup kami. Biarlah Engkau menilik kami semua. Di dalam setiap keluarga Tuhan berkati. Dalam usaha jemaat-Mu, usaha anak-anak-Mu Engkau berkati. Dalam pertumbuhan dan pendidikan anak-anak-Mu Engkau berkati. Dalam seluruh keberadaan kami, biarlah Tuhan mengatur langkah-langkah hidup kami, sehingga kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Tuhan, Engkau memberkati untuk jemaat-jemaat-Mu dalam lingkungan gereja atau raja. Biarlah seluruh jemaat-Mu akan bertumbuh dalam iman yang kokoh. Dan di dalam kami menghadapi penyebaran COVID-19, kiranya jemaat-Mu tetap kuat, tetap mengikuti protokoler kesehatan, tetap berjalan dalam bimbingan dan cinta kasih Tuhan. Berkati para tenaga medis yang terus berjuang melakukan seluruh kegiatan-kegiatan kemanusiaan, membantu mereka yang terpapar, semoga mereka kuat dan teguh. Berkati para tenaga keamanan yang berusaha menjaga keamanan dengan baik. Berkati pemerintah kami, Tuhan memberikan hikmat untuk memerintah dengan bijaksana. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam kuasa-Mu. Hanya di dalam tangan-Mu lah kami memperoleh damai sejahtera Tuhan. Inilah doa kami, pengharapan kami. Kesemuanya kami bawa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian yang boleh kita dengarkan saat ini. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Terima kasih, Immanuel. Salam sehat.